teman-teman, balik lagi nih sama aku, Novi Jara Fitriani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Hari ini aku mau ngebahas materi tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Tungguin ya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Pertama, pengertian peserta didik. Terdapat ragam terminologi peserta didik dalam konteks pendidikan Indonesia, yaitu siswa, murid, anak didik, pembelajar, subjek didik, warga belajar, dan santri. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar sehingga dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen peserta didik. 1. Pengenalan individu, yaitu memahami karakteristik, kebutuhan, dan potensi masing-masing peserta didik untuk mengembangkan pendekatan yang sesuai. 2. Pemberdayaan, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan, dan mengembangkan keterampilan mereka secara mandiri. 3. Komunikasi efektif, yaitu menjaga komunikasi yang terbuka dan jelas antara peserta didik, pengajar, dan pihak terkait lainnya. 4. Penciptaan lingkungan belajar yang positif, yaitu menciptakan suasana belajar yang aman, mendukung, dan memotivasi. 5. Penilaian dan umpan balik, yaitu melakukan penilaian yang berkelanjutan dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu peserta didik memahami kemajuan mereka. 6. Perencanaan dan pengorganisasian, yaitu merencanakan kegiatan pembelajaran dan pengelolaan kelas dengan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. 7. Penanganan masalah dan konflik, yaitu menyelesaikan masalah dan konflik secara adil dan bijaksana, menjaga suasana belajar tetap kondusif. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang produktif dan menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu pendekatan manajemen peserta didik. 1. Pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk membuat keputusan tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang objektif dan berbasis data mengenai aspek-aspek pendidikan. Kedua, pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan konteks peserta didik melalui metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Tujuannya untuk mengungkap wawasan yang kompleks dan detail tentang perilaku dan kebutuhan peserta didik. 3. Pendekatan terpadu, yaitu menggabungkan berbagai metode dan strategi untuk menciptakan pengalaman belajar yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk menciptakan hasil pendidikan yang lebih baik dengan memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Selanjutnya, fungsi manajemen peserta didik. 1. Perencanaan penerimaan peserta didik, yaitu mengatur proses seleksi dan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kriteria dan kapasitas sekolah. 2. Penempatan dan pengelompokan, yaitu menentukan kelas atau kelompok belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. 3. Pemantauan dan pembinaan, yaitu melakukan pemantauan terhadap perkembangan akademik, perilaku, dan kesejahteraan peserta didik, serta memberikan bimbingan yang diperlukan. 4. Pengelolaan disiplin, yaitu mengatur peraturan dan tata tertib yang bertujuan untuk menjaga disiplin peserta didik di lingkungan sekolah. 5. Pengembangan potensi peserta didik, yaitu mendorong pengembangan minat, bakat, dan potensi peserta didik.
melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program bimbingan. 6. Pencatatan dan dokumentasi, yaitu mengelola data administrasi peserta didik seperti absensi, nilai, prestasi, dan catatan kehadiran. 7. Evaluasi dan penilaian, yaitu evaluasi hasil belajar dan penilaian kinerja peserta didik secara berkala untuk menilai kemajuan dan memberikan umpan balik. Selanjutnya, tujuan manajemen peserta didik. 1. Meningkatkan pengetahuan keterampilan dan psikomotor peserta didik. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan untuk kecerdasan bakat dan minat peserta didik. 3. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. 4. Mengelola keberagaman peserta didik, menjaga kesejahteraan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Selanjutnya masuk ke materi sarana dan prasarana sekolah. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah perlengkapan yang digunakan dalam proses pendidikan, misalnya meja, kursi, dan media pembelajaran. Di sisi lain, prasarana pendidikan adalah fasilitas yang dapat menunjang jalannya suatu proses pendidikan, seperti lapangan sekolah, taman, perpustakaan, dan laboratorium. Dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana adalah fasilitas pendukung yang berperan penting dalam menunjang proses kegiatan belajar siswa. Selanjutnya yaitu prinsip sarana dan prasarana. 1. Prinsip efektivitas, yaitu setiap fasilitas yang ada harus benar-benar bermanfaat dan digunakan dengan efektif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. 2. Prinsip efisiensi, yaitu pemanfaatan sarana dan prasarana harus dilakukan dengan tepat guna sehingga memberikan hasil yang optimal dengan sumber daya yang tersedia, baik dalam hal waktu, biaya, maupun tenaga. 3. Prinsip kesesuaian, yaitu sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna siswa, guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Fasilitas yang ada harus relevan dan menunjang kurikulum serta perkembangan teknologi terkini. 4. Prinsip keamanan dan keselamatan, yaitu prasarana sekolah harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan sehingga memberikan perlindungan terhadap seluruh warga sekolah. 5. Prinsip fleksibilitas, yaitu prasarana sekolah sebaiknya fleksibel dalam penggunaannya sehingga dapat dimodifikasi atau diadaptasi untuk berbagai kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Selanjutnya masuk ke materi fungsi sarana dan prasarana sekolah. 1. Pendukung pembelajaran, yaitu sarana seperti buku, alat tulis, perangkat teknologi, dan multimedia, membantu proses belajar mengajar agar lebih mudah dan menyenangkan. Prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. 2. Fungsi kebutuhan dasar, yaitu fasilitas seperti toilet, kantin, ruang istirahat, dan ruang kesehatan memenuhi kebutuhan dasar siswa dan guru selama berada di lingkungan sekolah, sehingga mereka dapat menjalani kegiatan belajar dengan nyaman. 3. Fungsi pengembangan potensi siswa, yaitu seperti sarana olahraga, ruang musik, dan studio seni mendukung pengembangan minat dan bakat siswa di luar akademik, seperti olahraga seni, dan keterampilan lainnya. 4. Fungsi peningkatan efektivitas dan efisiensi, yaitu sarana seperti papan tulis, proyektor, atau komputer membantu mempermudah pengajaran dan membuat waktu belajar lebih efektif. 5. Fungsi keamanan dan keselamatan, yaitu prasarana seperti pemadam kebakaran, tata kelolaan bangunan yang aman, dan pengelolaan lingkungan fisik sekolah yang baik menjaga keselamatan siswa dan guru selama berada di sekolah. 6. Fungsi penyediaan lingkungan kondusif, yaitu prasarana seperti taman sekolah, kebersihan lingkungan, dan pengaturan ruang yang nyaman menciptakan belajar yang kondusif. Selanjutnya tujuan sarana dan prasarana sekolah. 1. Mendukung proses belajar mengajar.
2. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. 3. Memfasilitasi pengembangan bakat dan minat. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan. 5. Mendukung kesehatan dan keamanan. Sarana dan prasarana sekolah memiliki peran krusial dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Investasi yang baik dalam hal ini akan berdampak positif pada kualitas pendidikan dan perkembangan siswa, memfasilitasi berbagai aktivitas ekstrakurikuler, dan menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Terakhir, jenis-jenis sarana dan prasarana sekolah. Sarana pendidikan seperti buku teks, alat tulis, media pembelajaran, alat bantu pembelajaran misalnya papan tulis, Enfokus, laptop, dan lain-lain. Prasarana pendidikan. 1. Ruang kelas, tempat utama berlangsungnya proses belajar mengajar. 2. Perpustakaan, tempat siswa dan guru mengakses informasi tambahan. 3. Laboratorium, sarana untuk eksperimen dan praktik di bidang tertentu seperti sains, komputer, dan bahasa. 4. Ruang kesehatan, tempat penanganan kesehatan sementara bagi siswa yang sakit. 5. Lapangan olahraga, fasilitas untuk mendukung kegiatan olahraga dan Sekian materi saya. Kepada teman-teman, jangan lupa mengisi Google Form yang ada di deskripsi. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.